datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 414. Setelah naik ke atas, Jasper melihat Henry di kamar. Dia sedang duduk di sofa dengan wajah cemberut. Apa yang terjadi? Melihat Henry masih ingin marah, Jasper sedikit lega. Tampaknya itu bukan masalah besar, setidaknya. Setelah mendengar suara Jasper, Henry mengangkat kepalanya. Baru kemudian Jasper melihat matanya yang berwarna merah darah. Aku mendapat masalah besar. Henry menggertakkan giginya sambil merasa menyesal sekaligus marah. Ada juga keluhan yang tidak bisa dijelaskan. Menurutmu apa kau belum menyebabkan masalah besar? Kata Anna, kau tumbuh dalam masalah. Apa yang kau takutkan? Katakan padaku apa yang terjadi dan aku akan membantumu menyelesaikannya. Jasper mengerutkan kening. Henry mengepalkan tinjunya dan meninju lututnya dengan keras. Dia kemudian berkata dengan nada yang sangat marah, setelah aku membalas Lisa dan Ben beberapa hari yang lalu, aku dalam suasana hati yang baik. Jadi aku pergi keluar untuk minum dengan teman-temanku tadi malam. Namun, aku tidak tahu apa yang terjadi. Alkohol kemarin sangat memabukkan jadi aku menjadi pusing dan kurasa menandatangani beberapa kontrak. Di ibu kota Swallow, aku melayani sebagai manajer umum cabang keluargaku di sini. Semakin aku memikirkan kontrak, semakin aku pikir ada sesuatu yang tidak beres dengan mereka. Berbicara tentang ini, Henry mengangkat kepalanya untuk melihat Jasper dengan ketakutan dan kecemasan di matanya. Kualifikasi keluarga untuk penerapan proyek konstruksi desa Olimpiade dan stadion sarang lebah semuanya ditangani di cabang ini, dan ada lebih dari 1 miliar akun untuk persiapan proyek. Jika aku bingung dan menandatangani kontrak yang seharusnya tidak ditandatangani, keluargaku pasti akan menderita kerugian besar kali ini. Aku tidak bisa membuat kesalahan pada saat kritis ini. Sambil mendengarkan Henry, ekspresi Jasper juga berangsur-angsur menjadi serius. Jika Henry benar-benar, seperti yang dia pikirkan, melangkah ke dalam jebakan yang dibuat oleh orang lain, masalah ini akan sangat merepotkan. Tanda tangan penanggung jawab hanyalah salah satu syarat dalam kontrak formal perusahaan. Mereka membutuhkan stempel resmi juga agar bisa berlaku. Jasper mengerutkan kening setelah selesai berbicara. Jasper melihat Henry mengusap wajahnya. Kesakitan. Apakah kau membawa stempel resmi? Apakah kau juga mencapnya? Tanya Jasper. Henry mengangguk dengan susah payah. Ekspresinya tampak mengerikan, dan dia berkata dengan kurang percaya diri, menurut aturan, stempel perusahaan tidak dapat dikeluarkan dari perusahaan kecuali jika ada permohonan khusus. Namun, dalam beberapa kebetulan yang aneh, aku mengeluarkan stempel resmi kemarin. Aku ingat sepertinya telah mencapnya. Henry selesai berbicara. Wajahnya tampak mengerikan seperti abu. Jasper terdiam, mondar-mandir di ruang tamu dengan tangan di punggung meski gerakannya anak ini benar-benar gagal memenuhi harapan. Itu sudah terjadi. Bahkan jika Jasper memotong Henry menjadi beberapa bagian, itu tetap tidak bisa mengubah apa. Prioritas utama saat ini adalah menemukan cara untuk menebusnya segera. Di mana kau minum kemarin? Tanya Jasper. Dinasti di Santos, Henry segera menjawab. Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Jasper dengan mata penuh harapan. Apa kau punya cara? Tidak. Jasper menggelengkan kepalanya, menyebabkan mata Henry menjadi gelap. Bab 415, namun, hal terpenting sekarang adalah memastikan apakah kau menandatangani kontrak tadi malam. Kontrak apa yang kau tandatangani? Dan apakah bar memiliki kamera keamanan? Rekaman pengawas akan jauh lebih akurat daripada ingatanmu. Mari kita cari tahu apa yang terjadi sebelum kita melakukan sesuatu. Dengan alamat bar, Jasper segera mengangkat telepon dan menelepon Hector. Preman lokal seperti Hector akan jauh lebih berguna daripada orang lain dalam situasi ini. Di klub pribadi di ibu kota Swallow, Eric menatap Lisa dan Ben yang masuk ke ruangan sambil gemetaran. Kedua orang ini masih memiliki luka di wajah mereka. Jelas bahwa mereka telah dipukuli oleh orang-orang yang disewa Henry sebelumnya. Apa kalian mendapatkan barangnya? Tanya Eric. Lisa mengangguk cepat. Dia mengeluarkan setumpuk dokumen tebal dari tasnya dan menyerahkannya kepada Eric. Setelah melakukan semua ini, Lisa mundur selangkah dan berdiri di samping Ben. Keduanya saling memandang dan melihat kepanikan di mata masing-masing. Eric mengambil dokumen dan melihat isi kontrak. Saat dia membalik-balik halaman,
kegembiraan di wajahnya menjadi semakin jelas. Aku pikir itu hanya upaya terbaik. Aku tidak punya banyak harapan untuk ini, tetapi aku tidak menyangka kalian berdua benar-benar berhasil, kata Erik bersemangat. Bahkan tatapan yang dia berikan pada Lisa jauh lebih baik sekarang. Dia berdiri dan menyentuh memar di wajah Lisa. Dia berkata dengan lembut, "Bagaimana kabarmu? Apa masih sakit?" Lisa menggelengkan kepalanya. Dia merasa takut dan sedih. Kemudian, dia tersedak dan berkata, "Erik, ini terlalu serius. Kami benar-benar tidak berani terlibat dalam hal ini." Senyum di wajah Erik semakin cerah saat mendengar ucapannya itu. Dia menggoyang-goyangkan kontrak di tangannya dan berkata, "Kalian sudah terlibat dalam hal ini bahkan jika kalian tidak mau. Kemarin, kalian meminum obat yang aku berikan, meminta seseorang untuk membuat Henry mabuk, dan kemudian membuatnya menandatangani kontrak ini. Jadi sekarang, kita berada di kapal yang sama. Kalian tidak punya pilihan selain melakukan ini bersamaku sampai akhir." Lisa memandang Erik tidak percaya dan berkata, "Kau mengatakan kepadaku kemarin pagi bahwa selama kami melakukan ini untukmu, kami dapat keluar dari masalah ini dan kau akan bertunangan denganku juga." Erik memiliki ekspresi jijik di matanya, tapi itu cepat berlalu sebelum senyum lembut muncul di wajahnya. Dia berkata, "Tentu saja, aku akan bertunangan denganmu. Bagaimanapun, kau telah banyak membantuku. Mengapa aku akan meninggalkanmu? Namun, kau juga tahu bahwa kita sekarang memiliki musuh yang sama. Jika kita tidak menyingkirkan Henry dan Jasper, kita tidak akan memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Jika kau membantuku, itu juga berarti kau membantu dirimu sendiri." Saat dia mengatakan itu, Erik terkekeh, matanya sedingin es. Dia melihat kontrak di tangannya dan berkata dengan dingin, "Sekarang, kita tidak hanya mendapatkan proposal law untuk desa Olimpiade, tetapi kita juga mendapatkan perjanjian transfer saham ini. Ini adalah kartu truf terbesar kita. Selama kita mau, kita benar-benar dapat menghancurkan seluruh rencana law. Pada saat itu, bahkan ayahku secara pribadi akan berterima kasih kepada kalian berdua, apalagi aku." Lisa bergumam, "Erik, apakah kau memberikan kontrak ini kepada keluargamu?" Erik menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, "Mengapa terburu-buru? Sekarang kita punya rencana. Aku juga berharap untuk menggunakan kontrak ini untuk bermain dengan Henry dan terutama Jasper." Dia pikir dia siapa? Beraninya dia menaiki tangga dengan menginjak kepalaku. Kali ini, aku ingin mereka berdua membayar kesombongan mereka sebelumnya. Setelah memeras kekayaan mereka hingga bersih, aku akan memberikan kontrak ini kepada keluargaku. Ketika itu terjadi, ibu kota Swallow hanya akan memiliki namaku sementara Jasper akan ditakdirkan menjadi cacing kecil yang malang. Bab 416 Santos. Bar Dinasti. Saat ini, sudah hampir malam dan merupakan jam sibuk bagi pekerja kantoran untuk pulang kerja. Sementara itu, para pekerja malam masih tidur, jadi bar itu sangat sepi. Di pintu masuk bar, Jasper dan Henry turun dari mobil. Hector sedang menunggu dengan hormat dengan seorang pria paruh baya berjas. "Tuan Line, Tuan Lau." Setelah melihat Jasper dan Henry datang bersama, Hector buru-buru mendekati mereka dan menyapa mereka dengan hormat. Suasana hati Henry sedang buruk sekarang, jadi dia mengabaikan Hector begitu saja. Di sisi lain, Jasper mengangguk dan berkata, "Apa kau sudah berbicara dengan mereka?" Hector berkata dengan tergesa-gesa, "Ya, sudah selesai. Ini Jared Wade, pemilik bar." Setelah mendengar Hector memperkenalkan dirinya, Jared buru-buru membungkuk dan berkata, "Tuan Line, Tuan Lau, halo. Aku pemilik bar ini. Jika kalian membutuhkan aku untuk apapun, katakan saja dan aku akan melakukannya untuk kalian." Jika Jared bisa membuka bar yang berada di area yang begitu luas di Santos di ibu kota Swallow, dia sudah memiliki status dan identitas lebih dari kebanyakan orang di masyarakat ini. Dia juga mengendarai Mercedes S-Class generasi ke-7, seri W140 yang jarang terlihat di daratan saat ini. Jelas bahwa dia kaya dan berkuasa. Namun, semua orang akan takut dengan perbandingan apakah itu uang atau kekuasaan. Jared mencoba yang terbaik untuk berpegang teguh pada Hector untuk pengaruh dan statusnya karena status Hector dapat membantunya menjalankan bisnisnya dengan lancar. Namun, Jared akhirnya melihat peluang besar yang sebenarnya hari ini. Setelah melihat tatapan hati-hati dan hormat Hector,
Jared tahu bahwa kedua pemuda di depannya ini jelas bukan orang yang bisa dia abaikan. Terima kasih, Tuan Wade. Apa yang terjadi adalah temanku menghabiskan malam di bar milikmu tadi malam dan sesuatu terjadi di tengah jalan. Sekarang, kami perlu melihat rekaman keamananmu. Aku ingin tahu apakah itu tidak apa-apa bagimu. Jasper bertanya dengan sopan. Kode etik Jasper adalah untuk tidak menyanjung ketika dia lebih lemah dari yang lain, dan tidak sombong ketika dia lebih kuat dari yang lain. Karena itu, ketika dia menghadapi Jared, kata-katanya membuat pihak lain merasa nyaman. Jared terkejut dan kemudian berkata dengan tergesa-gesa, tentu saja, tidak apa-apa. Silakan ikut denganku, tuan-tuan. Mereka memasuki bar dan langsung menuju ruang pengawasan. Menjadi bos, instruksi Jared segera dilaksanakan. Segera, Jasper dan Henry melihat rekaman pengawasan seluruh bar dari tadi malam di layar monitor. Sejujurnya, pencahayaan di bar sudah redup dan ada banyak orang yang menari, jadi seharusnya sulit untuk menemukan Henry. Namun, mereka tidak menyangka bahwa setelah rekaman itu diputar, semua orang di ruangan itu segera melihat Henry. Itu karena orang ini terlalu mencolok. Henry berdiri di sofa di VIP. Saat berada di sofa empuk, dia dikelilingi oleh dua gadis saat mereka memegang pinggangnya sambil menggoyangkan pinggang mereka. Sementara itu, Henry memegang gelas anggur di satu tangan sambil mencubit dagu salah satu gadis dengan tangan lainnya. Dia tertawa gila dan membasahi wajahnya dengan anggur. Tidak hanya gadis itu tidak marah, tetapi dia memiliki ekspresi mabuk di wajahnya saat dia menjulurkan lidahnya dan menjilat alkohol di sudut mulutnya seolah-olah dia mabuk. Selanjutnya, Henry menarik setumpuk besar uang tunai dari dompet yang dibawanya. Dia kemudian mengangkat tangannya dan menyebarkan uang itu kemana-mana. Dalam sekejap, uang kertas berwarna-warni mulai menghujani sekelilingnya. Di layar, orang-orang di sekitar Henry bersorak liar dan berebut uang yang dia buang sementara dia tertawa gila. Sambil menatap Henry melalui layar, Jasper merasa bahwa Henry membutuhkan pukulan yang bagus. Ekspresi orang-orang di ruangan itu tampak aneh. Namun, mereka dengan paksa menahan ekspresi mereka. Mata Hector melebar. Sejujurnya, dia merasa bahwa dia dan Henry adalah orang yang sama. Keduanya juga tuan muda generasi kedua. Namun, idenya tentang hiburan seperti anak-anak bermain rumah-rumahan dibandingkan dengan apa yang dilakukan Henry untuk hiburan. Dia menyebarkan uang secara langsung begitu ada perselisihan. Apakah ini cara para tuan muda generasi kedua kota Harbor bersenang-senang? Bab 417 Hector merasa seolah-olah dia jatuh peringkat dan mencemarkan reputasi tuan muda generasi kedua di daratan. Ekspresi wajah Henry terlihat agak canggung. Meskipun melihatnya bertingkah seperti ini normal baginya, dia tidak mabuk sekarang dan bagaimanapun juga masih sadar. Yang paling penting adalah tatapan maut dari Jasper membuatnya tidak nyaman. Sial, untuk apa kita menyaksikan ini? Putar terus. Henry memarahi staf yang memutar rekaman pengawas dengan ekspresi geram di wajahnya. Staf dengan cepat meneruskan rekaman itu. Saat rekaman itu melompat ke depan, beralih ke Henry yang duduk di sofa sambil memegang seorang wanita di lengannya. Mereka saling bersuapan alkohol dengan mulut mereka. Henry ingin berteriak pada seseorang. Dia ingin memaki gaya kota Harbor. Ketika Henry tidak bisa menerima ini dan ingin melanjutkan dengan cepat, mereka melihat wanita yang ada di pelukan Henry mengeluarkan setumpuk kertas tebal sebelum menyerahkannya kepada Henry. Berhenti sebentar. Jasper dan Henry berkata bersamaan rekaman itu berhenti, dan mereka bisa melihat bahwa ekspresi Henry di monitor itu aneh seolah-olah dia sedang mabuk tapi sebenarnya tidak. Sepertinya dia telah jatuh ke dalam keadaan psikedelik. Sementara itu, mereka samar-samar bisa melihat bahwa ada banyak konten di kertas di tangan wanita itu. Namun, tidak jelas apa yang ada di dalamnya. Bisakah kau memperbesar? Tanya Jasper. Jared berkata dengan canggung, Tuan Line, kamera pengintai kami hanya memberikan pandangan umum dan tidak ada cara untuk memperbesar. Jasper sedikit mengernyit dan memberi isyarat kepada mereka untuk terus memutar rekaman itu. Dalam rekaman itu, Henry sama sekali tidak membaca isi kontrak sebelum menandatangani namanya langsung dengan tekanan kuat. Setelah selesai, dia mengeluarkan stempel dan mengoleskannya ke bibir wanita itu. Dengan sentuhan lipstik cantik wanita di stempel resmi, dia membantingnya ke kontrak dengan keras. Setelah Henry melakukan semua ini,
wanita itu menyerahkan kontrak itu kepada seorang pelayan. Setelah pelayan mengambil kontrak, mereka berdua berbalik dan segera menghilang siapa pelayan itu. Jasper menatap Jared. Jared berkata dengan tergesa-gesa, orang itu bernama Mark Dyle. Dia datang untuk bekerja dengan kami bulan lalu. Bawa dia kemari, kata Jasper sungguh-sungguh. Hector takut Jared akan melakukan tugasnya dengan ceroboh setelah melihat ekspresi mengerikan Jasper. Karena itu, dia berkata, "Wade, cepat dan tangkap dia. Jangan menunda bahkan 1 menit pun atau kau akan berada dalam masalah serius." Bagaimana Jared berani menunda? Dia buru-buru berlari keluar dari ruang pengawas. Henry terlihat malu. Dia menghela napas dan berkata, "Ini sangat aneh. Bahkan jika aku bermain-main, aku tidak akan minum terlalu banyak. Kenapa aku terlihat seperti melihat hantu tadi malam?" "Kau dibius?" kata Jasper tenang. Henry tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Jasper. Dia berkata, "Sekarang setelah kau mengatakan itu, aku pikir itu sangat mungkin. Aku bangun hari ini dan sangat bingung. Apa yang terjadi semalam terasa seperti mimpi. Aku tidak dapat mengingat banyak hal. Aku bahkan lupa seperti apa rupa wanita itu. Ini adalah konspirasi yang diatur dengan hati-hati untuk melawanmu. Pihak lain sudah siap, jadi tentu saja, mereka menggunakan beberapa cara." Jasper menghela napas. Henry menggertakkan gigi dan memaki, "Jika aku tahu siapa di balik ini, aku akan membunuh mereka." Lebih dari 10 menit kemudian, pintu ruang pengawas terbuka. Kemudian, Jared menendang seorang pemuda ke ruang pengawas. "Tuan Lane, Tuan Lau, ini dia," kata Jared, menunjuk Mark yang jatuh ke lantai dengan ekspresi ngeri.